Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanor Setop Ambudi dengan NPM 197064516110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alat yang saya buat, yaitu gate system menggunakan flashcard atau e-money. Alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini yaitu Wemos D1, flashcard atau e-money, servo, LED, dan resistor. Cara kerja dari alat ini adalah pertama-tama kita harus menempelkan kartu atau flashcard yang terdaftar. Lalu board Wemos akan menerima informasi. Jika memang terdaftar, servo akan bergerak 90 derajat dan LED menyala. Jika tidak terdaftar, LED akan berkedip. Kelebihan dari alat yang saya buat ini adalah penjaga gate mendapat informasi secara real time tentang siapa yang mengakses gate lewat bot Telegram. Jadi, penjaga gate tidak perlu menjaga di depan gate dan bisa memonitor di mana saja. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan skema dari alat tersebut. Di layar sudah terlihat skema yang sudah saya buat. Di sini terdapat satu papan board, satu LED, satu resistor, servo, RFID, dan untuk boardnya yaitu Wemos D1. Nah, karena di freezing saya tidak ada Wemos D1, saya ganti dengan Arduino Uno karena untuk pin-pinnya ini sama, hanya tidak ada wifi-nya. Nah, untuk servo bagian kuning langsung ke bagian digital 2, lalu merah ke 5 volt, dan hitam ke bagian ground. Ini nanti kan titiknya langsung ke ground. Untuk LED, positifnya langsung ke digital 8, negatifnya langsung ke ground. Nah, untuk RFID di sini dari 8 pin yang tersedia hanya 7 yang dipasang, yaitu SDK, SCK, MOSI, MISO, GND, 3,3 volt, dan RST. Tetapi yang akan dikomen di codingannya hanya SDA dan RST. Lanjut ke bagian codingannya. Di layar sudah terlihat bagian codingan dari alat tersebut. Pertama-tama kita harus menginput include, yaitu CTBot, SPI, MRFC 522, dan servo. CTBot ini berfungsi untuk koneksi ke Telegram bot. SPI dan MRFC ini berfungsi untuk RFID-nya, dan servo untuk servo. Lalu ini CTBot Telegram, ini inisialisasi untuk nanti chat Telegramnya. Lalu ada string SSID dan string pass. Ini untuk pengkoneksian internet. Kan di Wemos itu ada wifi iniannya. Jadi buat connect internet kita harus inisialisasi wifi yang ada di sekitar kita. Untuk tokennya ini dapat didapatkan dari bot father ya. Mesti kan pertama buat bot dulu di bot father, nanti mendapat token. Lalu ada pin SS. Ini pin SS ini SDA dari RFID. Pin reset ini RST. Ini 15 bukan digital 15 ya. Jadi 15 ini GPIO-nya. Jadi misal digital 10 itu GPIO-nya 15. Yang GPIO 2 ini digital 9. Ada tertera, nanti saya terterakan di layar. Constanta integer VIO ini untuk LED. Selanjutnya ada string aksi, ini array ya, 4. Ini fungsinya buat nanti misal kita akses gate-nya gitu. Nah, di Telegram nanti Telegram ngasih, yang botnya ngasih chat dari sini, tergantung kita mau apa di codingan bawah. Lalu di voice setup ada servo attach 16. Ini maksudnya dia kan servo nggak bisa di atas sini, jadi di setup di GPIO 16 servo. Lalu servo rate 0, maksudnya ini dia jadi defaultnya tuh ada di 0 derajat. Pin mode VIO output, jadi ini inisialisasi kalau LED itu berupa output. Digital rate VIO low. Nah, ini berguna biar pada awalnya itu lampu udah keadaan mati.
Serial begin 9600 itu buat di serial monitornya. Nah, lalu ada SPI begin ini untuk RFID-nya biar langsung nyala. Lalu selanjutnya RFID PCD ini untuk biar jadi reader gitu RFID-nya biar bisa ngebaca. Selanjutnya ada print connect to wifi, ini buat biar di serial monitor ada connect to wifi. Nah, ini yang Telegram wifi connect SSID pass, jadi biar boardnya itu koneksiin wifi ke yang sudah tertera ini. Wifi nya namanya ini, passwordnya ini. Selanjutnya kan ada serial print, tempelkan kartu buat di serial monitor. Lanjut ke void RFID. Nah, ini default dari RFID-nya biar bisa ngebaca. Lalu ini buat ngebaca. Ini dari defaultnya. Nah, ini buat TB message pesan, ini buat ke Telegramnya. Buat inisialisasi dulu. Nah, kode yang di dalam sini nih didapat dari chip yang ada di flashcard atau KTP atau yang ada elektroniknya di dalam kartu. Ini jika mendapat pesan, jadi if di dalam if, kalau udah misal ini udah terbaca nih sama dapat pesan dari Telegram botnya aksi 1. Aksi 1 itu berarti yang Januar mengakses pintu A. Kalau array kan jadi dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini 1. Lalu di serial monitor, di monitor kita ada akses ACC Januar. Lalu didapat delay 1 detik, LED langsung menyala, servo bergerak 90 derajat dengan delay 2 detik. Lalu servo kembali lagi ke 0 derajat dan LED mati lagi. Sama seperti yang atas, else if ini dengan kode yang berbeda dan aksinya diganti aksi 2. Aksi 2 itu berarti seto mengakses pintu A. Nah, ini else itu jadi misal ini kan yang terdaftar cuma 2. Misal ada kartu yang tidak terdaftar itu langsung di serial monitor ada akses denied dengan pesan di botnya yaitu yang 0, akses tidak dikenal. Jadi di HP kita atau di monitor yang terkoneksi Telegram, di botnya langsung ngasih tahu ada yang mau akses tapi tidak terdaftar. Lalu LED-nya tuh cuma kedip-kedip ya. Ini dibikin kedip-kedip jadi 100 mili detik doang. Nah, di void loop itu tinggal manggil RFID. Ini saya buat kayak gini biar kagak pusing aja di void loopnya. Jadi saya tinggal panggil dong. Selanjutnya saya akan mencoba merunning program tersebut. Nah, ini kan saya udah coba running. Biasa itu pas connect to wifi itu lama, jadi tunggu aja. Lalu ini kan dicoba suruh tempelkan kartu. Nah, ini coba kita masukkan flashcard atau ini kita tap ke RFID nya, misal tap gini. Nah, ini emang berjalan rada lama buat ngasih info ke boardnya. Nah, dia udah langsung tuh ya. Di serial monitornya tuh akses ACC Januar Seto, ACC Seto. Lalu LED menyala, servo berubah ke 90 derajat dalam waktu 2 detik. Misal pakai yang tidak terdaftar. Nah, akses denied. Nah, lampu berkedip menandakan itu tidak terdaftar. Beberapa kelemahan dari alat ini adalah yang pertama, jika mau menggunakan KTP hanya bisa KTP tahun 2017 ke belakang. Jadi KTP tahun 2018 ke atas
itu sudah tidak bisa terdeteksi di RFID-nya. Lalu kelemahan yang kedua yaitu PIN yang bisa digunakan itu hanya dua, yaitu digital 8 dan digital 2, dikarenakan menggunakan kode SPI.begin. Itu kode yang SPI.begin itu gunanya untuk ngaktifin RFID-nya. Oleh karena itu saya hanya bisa menggunakan servo dan LED sebanyak 1 buah. Kelemahan yang ketiga ini yaitu informasi yang didapat otomatis hanya 1 atau 2 kali saja di Telegramnya. Jadi penjaga gate harus chat atau start di botnya setelah mendapat informasi 1 atau 2 kali agar mendapat informasi lagi. Kelemahan yang ketiga ini mungkin termasuk bug dikarenakan saya belum menemukan cara untuk looping chat otomatis ke botnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.